Halo Gemini, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot bulanan energi cinta asmara untuk Gemini Sun Moon Rising bulan April 2021. Kita akan bagi menjadi dua seperti biasa. Awalnya aku akan bacain untuk yang single, kemudian kita lanjut ke yang couple-nya. Dan sebelum masuk ke dalam pembacaan, akan selalu aku ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general umum, bukanlah private reading, bukan personal reading. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa tidak, ya. Bisa nyambung sama kamu, bisa tidak. Jadi kalau tidak sesuai dengan situasi kamu, ya berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari placement kamu yang lain atau kamu bisa silakan move on ke tarot reader yang lainnya yang sesuai dengan kriteria kamu, ya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, dan bila menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik, ya. It work both way. Oke, mari kita langsung kartu-kartunya. Aku pakai 2 deck. Yang ini adalah deck untuk membaca yang single dan yang satunya itu adalah untuk yang couple-nya, ya. Udah aku shuffle untuk menghemat waktu. Mari kita lanjut masuk ke dalam pembacaan. Kamu Gemini single April 2021, energi cinta asmara. The Emperor dalam keadaan terbalik. Knight of Pentacles. Kalau yang aku lihat sih di sini dengan kartu-kartu yang terbuka ini ya, buat beberapa dari kamu, keadaan kamu sekarang mungkin perasaan ya, perasaan atau situasi kamu, kondisi kamu, ataupun pikiran kamu mungkin lagi agak berantakan gitu ya, lagi agak berantakan, kurang tertata dengan baik gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu ada satu ketidakjelasan ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang punya satu hubungan dengan seseorang tapi tidak jelas statusnya, ya statusnya nggak jelas, makanya kamu masih dalam keadaan single gitu ya. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ini kalau yang aku rasain ada satu hubungan dengan seseorang yang ya belum jelas, ini mau dibawa kemana sih? Ini bisa juga kamu dengan orang dari masa lalu kamu yang belum, usai sepenuhnya, walaupun mungkin, kamu ataupun orang itu sudah tidak mau berinvestasi perasaan, ataupun waktu, ataupun, lain sebagainya. Tetapi seperti masih ada mungkin satu hubungan gitu ya, hubungan emosional, ya kadang-kadang walaupun kita udah nggak bersama dengan seseorang, tapi kita, bisa merasakan gitu ya, masih ada hubungan emosi kita dengan seseorang. Dan mungkin, ada satu hal khusus gitu loh, yang hanya bisa dirasakan, mungkin tidak bisa diucapkan, mungkin tidak bisa diungkapkan, tetapi kamu tahu mungkin kalau dia lagi kenapa gitu ya, ataupun mungkin, ya saat dia sedang punya masalah. Dan bisa jadi gitu loh, di saat seseorang sedang dalam satu situasi dan kondisi tertentu, karena dia tahu orang yang membuat dia nyaman, ataupun orang yang bisa membantu dia, ataupun menjadi teman mungkin ya, yang sudah dia biasa, curhat, atau mungkin menolong mereka, atau ada untuk mereka di situ adalah si orang di masa lalunya ini gitu, yang sudah tidak ada hubungan ini. Jadi kadang-kadang ya masih mungkin, menghubungi dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, sebenarnya, apa ya, ya kayak untuk maju kayaknya nggak bisa, gitu. Udah sama-sama tahu, ini nggak mungkin diterusin, gitu. Ini udah nggak mungkin diterusin, whoever it is, ya. Ini kayaknya untuk maju ke depan, seperti hubungan yang di situ-situ aja, tapi juga nggak jelas bentuknya, ngerti nggak? Kayak, ini mau kemana sih ini hubungan, gitu loh. Karena kayak nggak ada gambarannya, ataupun tidak ada mungkin, assurance ya, maksudnya kamu tahu bahwa dia tuh maunya misalnya dengan seseorang ini
Ini bisa kemungkinan 2 kan yang aku bilang ya, ini bisa jadi adalah orang dari masa lalu ataupun orang yang sedang PDKT gitu ya. Tetapi, mmm, kayak hubungan ini kayak stuck gitu loh, nggak ada dasar yang jelas, status yang jelas, dan situasi yang jelas gitu loh. Mau kemananya juga nggak jelas. Dan mungkin itu yang membuat kamu ya bingung salah satunya dan kamu juga tidak mau, gue nggak mau terlalu, apa ya, terlalu terbawa gitu loh. Karena mungkin kamu sudah merasakan, "Aduh gue tuh kalau misalnya diterusin lagi," gitu ya, "kalau misalnya gue ikutin ini gue bisa bisa nanti kalau sampai sampai nggak jadi apa-apa, gue yang berantakan. Kalau sampai dia jadian sama orang lain, gue yang berantakan, gitu loh. Karena mungkin juga kamu melihat orang ini juga orang yang nggak jelas, maunya apa juga nggak jelas, gitu ya. Kamu juga melihat mungkin, apa ya, bukannya dedikasi, tetapi kayak, apa ya, kesungguhannya, keseriusannya juga mempertanyakan hal-hal itu. Karena di sini aku lihat the world card dalam keadaan terbalik. Jadi situasi ini tuh masih memang ngegantung gitu loh. Ada satu situasi yang ngegantung yang membuat kalian mungkin merasa digantungin atau situasi kamu dengan seseorang ini menggantung. Karena ya sama-sama stuck gitu loh arahnya. Ini juga King of Pentacles juga dalam keadaan terbalik. Jadi kayak nggak punya rencana apa-apa gitu, ya udah jalanin aja. Ya mungkin juga dalam PDKT juga kamu juga bisa jadi bersama dengan orang yang seperti itu. Yang, eee, yang sepertinya rasanya memberikan satu harapan gitu ya, mungkin PHP kali ya, mungkin di-PHP-in ini. Ten of Swords, Ten of Swords ini, apa ya, kalau yang aku rasa dari sikapnya mungkin atau dari hal yang terjadi, ini banyak hal yang menyakiti kamu, gitu ya. Mungkin dia banyak melakukan hal yang tanpa dia sengaja ataupun dengan sengaja, sadar maupun tidak sadar, menyakiti kamu. Sehingga kamunya juga, gue nggak tahu deh, gue sebenarnya udah, ini rasanya kayak, sebenarnya kamu udah sampai limit gitu loh. Orang ini mungkin udah sering menyakiti, gitu ya. Dengan ketidakpastian mereka aja itu sudah apa ya, membuat seseorang tuh kalau yang namanya kalau kita apa ya, sudah menaruh rasa dan kita sudah mulai menyediakan waktu, menyediakan tenaga, bahkan hal-hal lain, bahkan sampai materi dan lain sebagainya. Dan melihat apresiasi dari orang yang lawannya ini tidak sepadan atau bahkan sangat tidak sepadan sama sekali, pastinya kita ngerasa nggak dihormatin, nggak dihargain gitu ya. Waktu lu butuh gue, lu apa ya, menunjukkan sesuatu yang baik, yang membuat gue rasanya mungkin memberikan satu pengharapan gitu ya. Tetapi setelah itu kok rasanya itu tuh kayak sia-sia, itu tuh rasanya tuh seperti itu yang aku tangkap. Nah, Six of Pentacles. Ada seseorang yang jadi satu, apa ya, yang jadi provider gitu loh. Pemberi, memberi yang sangat sosial, berjiwa sosial. Berjiwa sosial bukan dalam artian dalam satu hal yang namanya materi, keuangan dan lain sebagainya, tapi ini bisa terjadi karena ini keluar kartunya ya. Dan banyak Pentacles di sini yang aku lihat mungkin seseorang didekati, di-approach gitu ya, di PHP-in dikarenakan ada sesuatu yang dipergunakan dari dirinya, dimanfaatkan dari dirinya. Di mana yang satunya lagi ya terus mengambil gitu loh. Tetapi apakah di saat dia dibutuhkan gitu ya ataupun diminta, bahkan mungkin nggak sepadan dengan itu yang diminta, mungkin kamu udah kasih misalnya, segala macam gitu ya, kamu cuma misalnya minta, "Hubungin aku dong, perhatiin aku dong, ataupun telepon aku dong, pokoknya tunjukkanlah, eee, perhatian kamu." Itu kamu merasa tidak mendapatkan itu, gitu loh.
Tapi kalau yang aku lihat, mereka mungkin dengan orang lain karena di sini banyak hal yang rasanya tuh kayak kamu tuh rasanya kayak ditikam dari belakang atau kayak dikhianati gitu ya. Mungkin omongannya apa yang di muka kamu sama yang di belakang atau kenyataannya berbeda gitu ya. Itu yang aku lihat di sini dan, eee, sepertinya rasanya tuh kayak, "Aduh gue tuh nggak boleh terus begini," gitu loh. "Gue nggak boleh terus begini." Cuman untuk kamu mempunyai satu pendirian yang teguh gitu ya, kalau yang aku lihat, ini masih gampang digoyangin gitu loh. Kalau misalnya kena manisnya mereka atau kena kata-katanya mereka atau denger suaranya mereka atau ngelihat, mukanya mereka gitu ya, luluh lagi gitu. Jadi kayak kalian tuh nggak berani mengambil satu tindakan tegas, nggak berani, mempunyai sikap gitu ya. Ini bisa bisa terbolak-balik gitu loh. Apalagi dengan orang yang on off yang pastinya ya ya bikin orang galau gitu ya, ini mau kemana sih? Ini maunya kemana sih? Gitu loh. Terlebih lagi kalau aku lihat di sini orangnya mungkin tidak stabil dalam, mmm, apa ya, perasaannya bisa, dalam pendiriannya bisa, dalam sikapnya bisa, dalam mungkin kehidupannya bisa, dalam, finansial pekerjaannya bisa. Jadi dia masih mungkin explore, masih coba-coba, masih suka main-main, dan ini ya berdampak ke bidang-bidang lain di dalam hidupnya dia, gitu. Jadi kalau misalnya ya yang namanya kalau mengharapkan sesuatu yang serius atau bisa nggak sih gua count on sama orang yang seperti itu yang pastinya sulit gitu ya. Dan kita nggak pernah bisa memaksakan seseorang, eee, untuk bisa mengikuti apa mau kita dan merubah seseorang, mengharapkan dia berubah. Karena yang aku lihat di sini tanda-tandanya ya itu masih goyang gitu loh, masih kalau kamu sedang dekat ataupun kamu sedang dealing dengan seseorang yang tidak jelas situasinya karena yang aku lihat di sini, situasi yang aku lihat di dalam kartu ini adalah seorang Gemini yang sedang, eee, ad ada ya dealing dengan seseorang gitu loh, begitu. Oke, kita lanjut ke yang couple-nya ya. Oke, Gemini couple. Kita lihat ada apa dengan cinta. Energi cinta asmara Gemini couple April 2021. High Priestess. Kita lihat buka semua dulu ya. Tapi kalau yang aku lihat tuh mungkin apa ya? Ada sesuatu yang kamu ketahui gitu ya. Kamu mungkin mempelajari situasi, mempelajari kondisi di dalam hubungan kamu dan mungkin orang yang kamu dealing pada saat ini ya, apa ya rasanya tuh ya kayak susah diajak maju gitu loh. Susah juga bikin hubungan ini bisa berkembang, ada masa depannya apa enggak, dan ini pastinya memberikan pada awalnya tanda tanya. Kenapa sih dia tuh kok kayaknya apa ya? Ya kayaknya pasif sekali. Rasanya tuh seperti itu. Dan ini banyak membuat kamu belajar ada apa dengan dia, ya. Death and Rebirth, ya. Kita punya Two of Swords, kita punya ya kan lagi pasif ini. The Wheel. Jadi ini adalah satu situasi yang kalau aku lihat mungkin kayak benang kelibet dan untuk ngurutinnya itu agak riweuh gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini si orang yang kamu dealing mungkin antara satu tidak mau berkomunikasi atau susah berkomunikasi atau di saat kamu membahas mengenai hal ini atau menanyakan ada apa sih? Kamu kok sekarang kayaknya rasanya jauh, kayaknya rasanya dingin, rasanya kok kayaknya kamu iya kayak ada satu tembok gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Di dalam hubungan kamu dengan seseorang tuh rasanya kayak ada satu tembok
Dan untuk menembus tembok itu ya sulit. Karena mungkin orang ini tidak memberikan jalan gitu loh untuk kamu mengetahui apa sih, kenapa sih, alasannya apa sih. Dan di sini aku lihat seseorang mempunyai option atau pilihan. Ya. Option dan pilihan. Page of Wands. Memang sih kalau lagi ada masalah begini ya, untuk menghindari adanya pertikaian ataupun berantem ataupun konflik itu agak sulit. Apalagi kalau misalnya ya mungkin udahlah nanti kalau kita omongin kalau ini nanti ribut, akhirnya lebih banyak diem, lebih banyak misalnya narik diri gitu loh. Karena aku lihat kemungkinan seperti itu. Di saat ribut terus salah satunya mungkin silent treatment, stonewalling ya, ngambek terus diem, ngediemin, terus pergi kemana gitu ya, nggak ngasih kabar apa, terus mungkin butuh waktu gitu ya, dan pengen dimengerti. Tapi yang satunya kalau yang aku lihat nggak bisa seperti itu. Gua pengennya ngomong gitu kan. Kalau ada apa-apa diomongin dong. Ada apa-apa dikomunikasiin dong. Dan mungkin dia komunikasi sama orang lain gitu. Sehingga kadang-kadang masukan-masukannya kan ya kadang-kadang enggak imbang gitu ya, enggak adil. Ya kalau misalnya gini, salah satu curhat sama orang deket dia, temen atau siapalah gitu ya, pastinya kan yang didukung adalah dia. Dan posisi pasangannya pasti akan lemah. Begitupun sebaliknya gitu. Apalagi kalau ada udang di balik batu, wah makin ribet deh tuh. Nah, kalau yang aku lihat di sini ada orang yang punya option, tapi dia sulit untuk memutuskan gitu loh, untuk mengambil satu sikap, untuk mengambil satu tindakan akan situasi ini. Jadi kayak dibiarin aja, lebih banyak ya udahlah diemin aja. Tapi dikarenakan dia neken masalah itu, akhirnya jadinya jatuhnya ya jadi dingin gitu, jadi malas-malesan mungkin ya. Karena apa? Yang ngejalanin ini hanya karena untuk mempertahankan si ya hubungan ini. Mungkin sudah masuk ke dalam hubungan suami istri. Buat beberapa dari kalian mungkin sudah ada anak gitu ya. Mungkin pikirannya itu, ya sudahlah, biarin aja deh. Akhirnya ya berusaha gimana caranya untuk membuat hubungan ini terus berjalan. Walaupun mungkin udah tahu hambatan-hambatannya yang bikin kesedek-kesedek, hubungan ini cegukan terus gitu ya, itu apa. Dan lama-lama cegukan itu capek loh. Ada loh orang yang cegukan terus lama-lama is dead gitu ya. Nah, ini tuh seakan-akan seperti itu. Ini hubungan udah banyak kesulitan, udah banyak masalahnya, tapi untuk ngerapihin masalah atau untuk ngeberesin masalahnya itu mungkin ada satu orang yang nggak mau atau susah diajak kerjasama karena mungkin dia takut untuk berantem, ada konflik. Cuman yang namanya menyelesaikan satu masalah, konflik ini kalau aku lihat tidak akan bisa dielakkan gitu ya. Pasti suatu saat maupun mau terus kek, mau selesai kek, at one point ini harus keangkat, kecuali ya pengen lari begitu saja gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang hilang begitu saja, ghosting, dan ia ninggalin mengambang begitu saja, hubungan ini mati tak mau, hidup segan mati tak mau gitu ya. Karena ya males, ataupun ya alasannya males, tapi kalau yang ya nggak gentle aja gitu, mau cewek mau cowok. Dan aku lihat di sini ada Page of Wands. Jadi ada sesuatu sebenarnya yang menyedot perhatiannya dia. Kalau yang aku lihat di sini, ada satu yang membuat dia asik, sesuatu atau seseorang, ya. Dan mungkin di sini dia lagi juggling. Gue mau ngapain ya? Tapi yang aku lihat ini orang yang tipikalnya bukan yang orang yang nimbang-nimbang, ngerti nggak kamu?
dia harus make sure dulu posisinya aman, posisinya menguntungkan, posisinya oke, baru. Dan harus benar-benar yakin. Jadi sebelum posisi dia aman, dia akan berusaha meng-clear dulu semuanya, walaupun mungkin dia harus ya yang dia fokuskan adalah keselamatan dia, pokoknya safety-nya dia. Ya. Seven of Pentacles, Ace of Cup. Oh, Knight of Cup. Ya, kalau yang aku lihat di sini ada hal-hal yang dilakukan ya, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang nggak setia, ya, ini emosional tidak stabil, ya, orang yang dahulu kemana-mana gitu ya. Ya dia masih nggak jelas dengan hatinya, dan aku lihat di sini ya banyak hal yang dia lakukan, ya mungkin ini ada option, ini ada hal yang dia pertimbangkan, yang pastinya ya ngerasa nggak dihargain lah ya, nggak dihormatin lah, perasaan. Apalagi kalau di sini keluar Seven of Pentacles, banyak hal yang udah kamu tanam di sini, gitu loh. Banyak hal yang udah kamu tanam, baik dari pengorbanan kamu, ya namanya nanam sesuatu sampai bertumbuh gitu ya. Mungkin kamu nemenin dia, meniti karir dia, meniti dia, hidup dia, mungkin dari susah, dari dia. Ya ada yang seperti itu kalau yang aku lihat gitu ya, mungkin kamu yang kasih modal, mungkin kamu yang support dia dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia ya ini ngebalikin ketumprek keluar segala cinta kasih yang sudah diberikan gitu, kayak nggak ada harganya gitu. Dan itu yang pastinya menyakitkan. Dan kamu ini sudah kamu ketahui, kalau yang aku lihat di dalam sini ya, sudah banyak yang kamu ketahui, sudah banyak yang kamu pelajari gitu loh. Kan? Ten of Swords. Tuh. Di dalam hubungan ini bukannya hubungan yang diem-diem saja, bukan. Yang aku lihat dengan adanya Ace of Cup, Ten of Swords, dan Nine of Swords gitu ya, semakin hari rasa rasa sakit yang disebabkan oleh perilaku orang yang kamu dealing ini semakin dosisnya, kadarnya itu semakin tinggi. Kamu berusaha bertahan, tapi sampai kapan? Ini kamu tuh udah kayak di limit kamu gitu loh. Ini kayak di limit kamu. King of Wands. Orang ini pandai memanipulasi perasaan gitu loh. Memanipulasi perasaan orang lain gitu ya. Ya dia pandai untuk jadi kayak mungkin play victim bisa jadi ya. Tetapi dia tuh kayak dia tahu kelemahan pasangannya. Dan dia berusaha agar posisi dia selalu di posisi yang benar, walaupun dia bikin salah. Dan kadang-kadang walaupun udah tahu salah, dia marah. Kan? Iya, kalau yang aku lihat play victim. Dan ya itu, kalau dia udah kepentok, udah pepet, dia diem. Dia ngambek, mungkin dia ngeblok komunikasi gitu ya. Terus dengan harapan kamu akan memberikan lagi, mensupport lagi, memberi apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu gitu loh. You are dealing with that kind of person. Sama orang yang kalau misalnya kamu nggak kasih atau kamu misalnya marah, kalau kamu itu ya dia ngambek, dia diem. Nah ini yang bikin mungkin ya daripada gua ribut, daripada kehilangan, daripada ini, akhirnya diem aja, akhirnya iya aja, akhirnya dia bertahan aja, struggling aja di dalam hubungan ini, berusaha untuk mempertahankan walaupun kamu tahu hubungan ini tuh sesuatu yang berat, tapi berusaha untuk dipertahankan, dibuat bisa maju ke depan. Dan mungkin buat beberapa dari kalian ngerasa mungkin ada ya dealing dengan seseorang yang selalu membanding-bandingkan dengan secara langsung tidak langsung gitu ya.
ada hal-hal yang dia katakan atau ucapkan yang yang menyakiti secara emosional atau bahkan secara mental gitu ya, di saat seseorang yang di-compare terus ataupun bahkan mungkin dia punya seseorang yang dekat yang pastinya si pasangannya ini gitu ya, pastinya akan lama-lama punya insecurities, nggak percaya diri, merasa dirinya salah. Nah, itu kadang-kadang dengan orang yang pandai memanipulasi, orang itu bisa kadang-kadang ya jadi terpengaruh itu, mentalnya. Nah, ini yang harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai dikarenakan kita, dibutakan oleh segala perasaan jadi membuat kita mengorbankan diri kita, gitu. Oke, dan aku lihat di sini iya ada masalah juga buat beberapa dari kamu di dalam masalah keuangan dan pekerjaan. Mungkin orang ini sedang punya masalah itu ataupun dia punya ketidakstabilan dari pekerjaan ataupun keuangannya yang dia harapkan bisa, gitu loh, disupport oleh kamu. Cuman kamu melihat gitu loh, apa yang sudah terjadi nih sebelumnya dan membuat kamu banyak belajar dan mungkin kamu mulai membatasi gitu loh. Kamu berusaha untuk, "Gue nggak mau sampai yang kemarin-kemarin kejadian lagi." Cuman begitu kamu misalnya, ya kamunya mungkin kurang bulet gitu ya, maksudnya kurang bulet untuk tegas. Sehingga, nah begitu ada konflik, dia mulai mungkin ngancem, mungkin dia ngediemin kamu dan membuat kamu jadi takut kehilangan dia. Nah ini dia nih, kamunya mulai goyah gitu. Oke, aku lihat di sini energinya, tapi mereka tidak harus jadi itu ya. Jadi zodiak itu aku lihat saja yang kencang. Aku lihat ada Capricorn energinya di sini, Pisces, Virgo, Scorpio di sini, Taurus aku juga lihat di sini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer. Ya, ya, itu yang kencang ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.